Pria botak ini bernama Cesar. Dia merupakan seorang penjaga apartemen murah atau kos-kosan di Spanyol. Pagi itu ketika sedang bekerja di meja resepsionis, tiba-tiba saja muncullah seorang bapak-bapak yang hendak mengantar anaknya pergi ke sekolah. Namun salah satu anak perempuan bapak itu yang bernama Ursula tiba-tiba menghampiri Cesar dan meminta uang layaknya preman. Ada masalah apa antara Cesar dan Ursula? Simak terus video ini ya dan temukan jawabannya yang bakal bikin kamu gregetan. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Setelahnya kita akan diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik bernama Clara yang baru saja bangun tidur dan sedang bersiap untuk memulai aktivitasnya. Clara pun pergi bekerja dengan penuh rasa bahagia. Dia menyapa Cesar si penjaga dengan begitu ramah dan tak lupa meminta tolong pada Cesar untuk memeriksa wastafel di kamarnya karena salurannya ternyata mampet. Mendengar permohonan itu, Cesar pun jadi sangat bersemangat karena ternyata diam-diam Cesar sudah naksir sama Clara sejak zaman dinasti Tang. Setelahnya Cesar pun melakukan pekerjaannya mulai dari membersihkan meja dan memasukkan surat-surat penghuni apartemen sesuai kotak surat mereka masing-masing. Beberapa waktu kemudian, Cesar pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya. Bukan hanya sekedar menjenguk, di sini Cesar juga menceritakan soal kehidupannya pada sang ibu, terutama tentang wanita yang dia taksir, yaitu Clara. Ketika Cesar kembali ke apartemen, ternyata bosnya sudah ada di sana dan dia pun langsung dimarahi sang bos karena Cesar pergi terlalu lama. Beruntungnya salah satu penghuni apartemen bernama Veronica pun muncul. Dia meminta tolong pada Cesar agar mau memberikan makan pada anjingnya di kamar saat nanti malam. Karena saat ini Veronica ingin pergi menghadiri sebuah pesta. Singkatnya malam pun tiba. Saat itu muncullah dua orang petugas kebersihan bernama Limpeza beserta anaknya yang bernama Joven yang kerjaannya tentu saja membersihkan apartemen dan juga jaga malam menggantikan Cesar. Sebelum ke kamar, Cesar pun menyempatkan diri untuk memberi makan anjing-anjing Veronica. Dan ketika melihat kue buatan Veronica yang tadi pagi ditawarkan, Cesar pun merasa jijik dan memberikan kue itu kepada para anjing. Setelah selesai, Cesar pun pulang ke kamarnya untuk membersihkan diri. Dan dari sini terlihat Cesar ternyata adalah tipe orang yang sangat menjaga kebersihan. Dan setelah badannya bersih, bukannya langsung tidur, di sini Cesar malah mengambil suatu kunci lalu kembali pergi membawa tas. Perlu diketahui karena Cesar adalah penjaga apartemen, maka Cesar memiliki semua kunci cadangan setiap kamar. Sementara itu di tempat lain, terlihat Clara yang baru pulang dan dia mendapati ada banyak sekali surat dari orang misterius. Tak mau ambil pusing, Clara pun membuang surat-surat itu, lalu memutar musik dan menari-nari yang tanpa dia sadari ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Ya, ternyata orang itu adalah Cesar. Ketika sudah tengah malam, dengan sebuah cermin, Cesar pun mengintip untuk memastikan apakah Clara sudah tertidur. Dan saat mengetahui Clara sudah tidur, Cesar pun keluar secara perlahan sambil mengenakan masker. Lalu diam-diam dia pun membius Clara. Dan ketika Clara sudah terbius, Cesar pun melakukan ritual kenikmatan.
Setelah puas, Caesar pun melanjutkan aksinya. Dia menyuntikkan sebuah cairan ke beberapa skincare milik Clara. Tanpa sengaja, Caesar menemukan beberapa botol obat pembasmi serangga. Dan dari sinilah Caesar mendapatkan sebuah ide baru untuk menyempurnakan rencananya. Alarm di jam Caesar pun berbunyi. Setelah tadi malam sudah puas nambah lagi, Caesar pun terbangun dan bergegas pergi sebelum Clara terbangun juga. Namun siapa sangka di tengah pelariannya dia malah menemukan jam tangan milik Clara dan juga bertemu dengan Ursula. Ternyata ini bukan yang pertama kalinya Caesar kepergok oleh Ursula. Dan rupanya inilah alasan kenapa Caesar harus store uang kepada Ursula sebagai uang tutup mulut. Namun yang bikin Caesar terkejut, kali ini Ursula tidak meminta uang pada Caesar, melainkan dia malah meminta kaset film The Legend of Kakek Sugiono sebagai syarat untuk tutup mulut. Setelah itu seperti biasa, Caesar kembali ke kamarnya dan bersiap menjalani rutinitasnya sebagai seorang resepsionis, termasuk memasukkan surat-surat ke kotaknya seolah semuanya berjalan normal tanpa gangguan. Di sisi lain, terlihat Clara yang baru saja terbangun. Ternyata efek obat bius itu masih terasa hingga membuatnya telat bangun. Sebelum turun, Clara sempat membaca SMS dari seseorang yang diam-diam mengaguminya. Namun, ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Saat ia tiba di bawah, Caesar langsung menyambutnya dengan senyum ramah. Dia berpura-pura seolah tidak ada apapun yang terjadi tadi malam. Dengan nada santai, Caesar bertanya apakah Clara tidurnya nyenyak. Clara menjawab dengan ragu bahwa dia akhir-akhir ini sering bangun kesiangan dan diliputi perasaan gelisah yang sulit untuk dijelaskan. Beberapa waktu kemudian terlihat Caesar yang sedang menulis surat di kamarnya. Dan ketika itu tiba-tiba Ursula datang. Kedatangannya ke sini bukanlah tanpa tujuan. Ia menuntut sesuatu yang sensitif dari Caesar, yaitu film Kakek Sugiono yang sudah dijanjikan. Namun tidak hanya itu. Di sini secara sepihak Ursula juga menaikkan biaya tutup mulutnya menjadi sebesar 100 euro. Dengan nada mengancam, ia menegaskan bahwa jika Caesar menolak, semua rahasia gelapnya akan terbongkar tanpa ampun. Hari pun berganti. Waktu itu terlihat Caesar dimarahi oleh bosnya yaitu Pecino karena Pecino menilai kerjaannya Caesar semakin buruk, apalagi karena ia membiarkan tanaman di rooftop sampai layu dan tidak terurus. Te encargó especialmente que regaras las plantas. Mirá, todas muertas. Pero vos te lo pasás por el quinto forro. Mirá las musas, muertas. Merasa kesal dan tertekan, Caesar memilih pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Seperti biasa, di sana ia menceritakan semua yang ia alami, mulai dari bosnya yang sering marah hingga kisah cintanya dengan Clara. Ahora solo falta que mejore lo de Clara. Pero bueno, creo que vamos por el buen camino. Siempre con esa sonrisita. Di malam harinya, Caesar membohongi Limpiza dan juga Joven. Ia mengatakan ada penghuni yang mengeluh soal kebersihan apartemennya. Joven langsung membela diri karena merasa sudah membersihkan dengan baik. Namun ibunya tidak percaya dan tetap memarahinya, dan Limpiza pun menyuruh Joven untuk kembali membersihkannya. Bastante enfadados. Eso no es verdad, yo lo repaso todo antes. Cállate. Joder, mamá. Yo lo siento de verdad. Es que es lo que me han dicho. Oye, de yo con él. Setelah selesai piket, Caesar kembali pergi ke apartemen Clara dengan alasan ingin memperbaiki wastafel. Namun sebenarnya ia sendirilah yang sebelumnya menyumbat saluran pembuangan itu dengan kanebo.
Di sini ia juga membersihkan jam tangan Clara yang kemarin dia temukan, seolah-olah jam itu jatuh ke dalam wastafel. Setelah itu Caesar kembali bersembunyi di bawah ranjang, menunggu Clara tertidur seperti biasanya. Saat tengah malam, Caesar pun kembali menjalankan aksinya. Ia membuat Clara tidak sadar dengan biusnya, lalu kembali menikmati kue lapis legit milik Clara. Setelah itu, Caesar mengoleskan cairan gel aneh ke berbagai sudut kamar dan lemari Clara. Ia juga menaruh sesuatu di dalam kulkas dengan tujuan yang tidak jelas. Keesokan paginya, Clara melihat ada bintik-bintik di wajahnya. Namun ia tidak terlalu memikirkannya dan tetap bersikap ceria seperti biasanya. Buenos días. Buenos días. Gordi. Sí, claro. Di siang harinya, terlihat Caesar yang sedang mengirim surat dengan amplop warna kuning dalam jumlah yang cukup banyak. Dan di sini akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata orang misterius yang sering mengirimi Clara surat aneh adalah Caesar. Ya, semua itu karena Caesar terlalu terobsesi ingin mendapatkan Clara. Yo no he podido sacarte de mi cabeza en todos estos años. No tienes ni idea de lo que me entristece que lo hayas olvidado. Hari demi hari pun berlalu. Caesar terlihat tetap semangat menjalani rutinitasnya seperti biasa, namun sebaliknya kondisi Clara justru semakin memburuk. Wajahnya mulai meradang akibat cairan yang diam-diam dimasukkan Caesar ke dalam skincare miliknya. Una pomada y que en 2 días se me pasa. Con el dermatólogo me dijo que es una cuestión de alergia. Setiap hari terlihat Caesar terus-menerus memasukkan cairan aneh ke skincare milik Clara. Caesar berencana ingin membuat Clara stres, dan jika nanti Clara sudah terpuruk, Caesar akan muncul sebagai pahlawan yang akan menolong Clara. Maka dengan begitu, Caesar yakin Clara pasti akan jatuh cinta kepadanya. Beberapa hari kemudian, karena sudah pergi ke dokter, wajah Clara akhirnya kembali normal seperti sebelumnya. Tapi tiba-tiba lemari makeupnya dipenuhi kecoa, bahkan sampai menyebar ke seluruh sudut kamar. Ternyata rencana Caesar berjalan dengan lancar. Cairan gel yang ia oleskan sebelumnya memang digunakan untuk menarik kecoa. Akibatnya, Clara pun meminta bantuan Caesar untuk membersihkan apartemennya dari serangga-serangga menjijikkan itu. Cucarachas. Dengan sikap liciknya, Caesar langsung bersedia untuk membantu. Ia berharap kejadian ini bisa membuat Clara mulai menyukainya. Karena sangat takut dengan kecoa-kecoa ini, untuk sementara Clara pun memutuskan menginap di rumah ibunya. Ia akan kembali setelah apartemennya selesai dibersihkan oleh Caesar. Genial, pues mientras me voy a casa de mi madre. Pada saat itu Ursula memperhatikan Caesar dan sepertinya ia sadar bahwa semua ini adalah ulahnya Caesar. ¿Qué has hecho, César? Saat sedang berbicara dengan Clara, Caesar hampir saja keceplosan karena ia sempat bertanya apakah Clara masih diteror oleh orang misterius tersebut. Enterado ese de los mensajes. Sigue molestándola. Clara pun jadi bingung. Bagaimana Caesar bisa tahu soal teror itu? Padahal dia sama sekali tidak pernah cerita. Melihat kebingungan Clara, Caesar pun langsung berdalih bahwa Nyonya Veronica lah yang telah memberitahunya. Mendengar jawaban itu, Clara pun tidak jadi curiga. Ia pun memberikan nomor teleponnya kepada Caesar dan meminta agar dihubungi jika apartemennya sudah bersih. Cuando estés fumigando me llamas. Toma mi teléfono. Chao. Setelahnya Caesar pun pergi menjenguk ibunya. Di sana ia bercerita kalau dirinya sedang kecewa karena hingga kini Clara sama sekali tidak pernah jatuh cinta dengannya. Caesar merasa semua yang dia lakukan sia-sia. Sejak saat itu, Caesar pun mulai gelap mata.
Dia berniat menghabisi Clara karena baginya jika dia tidak bisa memiliki Clara, maka tak ada satu orang pun yang boleh memiliki Clara. Keesokan harinya, polisi datang untuk menyelidiki kejadian di apartemen Clara. Mereka menduga semua ini ada kaitannya dengan teror yang selama ini dialami oleh Clara. Namun secara mengejutkan, pihak kepolisian malah menemukan barang bukti seperti surat dan handphone di dalam loker milik Jovan. Karena ternyata diam-diam Caesar telah meletakkan barang bukti itu di loker Jovan untuk menjadikan Jovan sebagai kambing hitam. Dan akhirnya Jovan beserta ibunya ditangkap. Setelah keadaan kembali aman, Caesar pun menelpon Clara dan memberitahu bahwa apartemennya sudah bersih. Setelah itu Caesar pun menyiapkan semua peralatannya untuk menghabisi Clara. Namun pada malam harinya rencana itu gagal karena Clara pulang bersama pacarnya yaitu Marcos. Caesar sangat marah, bukan hanya karena rencananya gagal, tapi juga karena melihat wanita yang ia cintai bersama pria lain. Yang lebih sial lagi, obat bius yang dia bawa malah menumpahi wajahnya sendiri, dan hal itu membuat Caesar menjadi teler. Dalam kondisi setengah sadar, ia pun berusaha keluar sekuat tenaga. Tapi saat sampai di pintu, kunci yang dia bawa ternyata salah hingga akhirnya dia pun pingsan di kamar mandi. Keesokan harinya, hampir saja Clara menemukan Caesar. Namun kali ini Caesar beruntung karena Clara tidak melihatnya. Sementara itu Marcos malah menemukan sebuah tas yang diduga itu adalah milik Caesar. Clara mengira tas itu tertinggal saat Caesar membersihkan apartemennya. Namun di sini Marcos merasa curiga, apalagi setelah melihat isi tas tersebut yang isinya bukan peralatan kebersihan dan juga ada buku harian Caesar. Saat Marcos hendak membacanya, tiba-tiba saja Clara menjadi teler. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Caesar untuk keluar dari kamar mandi. Ketika Clara dan Marcos menuju kamar mandi, Caesar diam-diam lewat untuk mengambil kunci yang benar di dalam tasnya. Ia mencoba pergi tanpa ketahuan, tapi sayangnya Marcos melihatnya. Marcos pun langsung ingin menyerang Caesar, namun Clara datang dan melerai. Ia menjelaskan bahwa Caesar adalah penjaga apartemen yang sebelumnya membantu dirinya membersihkan kamar apartemennya. Caesar beralasan ia masuk hanya untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Ia juga meminta maaf karena masuk tanpa izin karena mengira Clara belum pulang. Lo siento mucho, de verdad, es que he olvidado las herramientas de la fumigación. Intentaba decírselo por la mañana, pero es que no la vi y creí que había salido. Sekali lagi, Clara percaya dengan alasan Caesar. Ia bahkan mengambilkan tas tersebut untuk Caesar. Namun di sini Marcos masih mencurigainya, apalagi mengingat salah satu barang di dalam tas Caesar adalah gergaji. Muchas gracias, señorita Clara. Y disculpen, de verdad. Akibat kejadian itu, Caesar pun terlambat datang ke tempat kerjanya. Dan akhirnya dia pun dipecat oleh atasannya dan ia diberi waktu 15 hari untuk berkemas dan keluar dari apartemen ini. Tiene 15 días para dejar el estudio. Esta es la carta de despido, pero no se lo aconsejo. Di titik ini Caesar merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada yang bisa membuatnya bahagia. Bahkan ia juga sempat melukai perasaan Nyonya Veronica dengan berkata bahwa Veronica sudah tua dan tidak akan ada lagi yang mau sama dia karena dia sibuk ngurusin anjing melulu. Usted es mayor y cada vez lo será más. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ni nadie a su lado, cada vez le va a ser más difícil. Son solo chuchos. Setelah itu, Caesar melihat Clara dan Marcos yang hendak pergi liburan. Dan hal itu membuat Caesar semakin terpuruk juga hancur. Karena udah gak sanggup lagi, Caesar pun akhirnya memilih bundir. Namun saat hendak melompat, ia melihat Clara dan Marcos ternyata tidak jadi pergi.
Dan akhirnya harapannya pun kembali dan ia membatalkan niatnya untuk bundir. Diketahui Clara tidak jadi liburan karena sebelum pergi ternyata mereka sempat memeriksa kesehatan Clara yang akhir-akhir ini sering mendadak teler. Dan tanpa diduga setelah diperiksa dokter menyatakan bahwa Clara sedang hamil 2 minggu. Di sini Marcos pun bingung karena ia merasa selalu memakai jaket karet saat sedang begituan. Bahkan terakhir kali mereka begituan adalah sekitar 5 minggu yang lalu. Marcos pun berpikir apa jangan-jangan ini kerjaannya Ren admin sensasi tren. Pero Clara, que estás de 4 semanas. Solo digo que me parece un poco raro, nada más. Clara yang merasa dituduh selingkuh pun jadi marah dan menangis. Dan tanpa mereka sadari, pertengkaran itu didengar oleh Cesar yang bersembunyi di bawah ranjang. Di malam harinya, Cesar pun kembali membius Clara, bahkan juga Marcos. Lalu tanpa rasa bersalah, ia pun malah ikut tidur di tengah, nyempil-nyempil kayak upil. Keesokan harinya, Marcos pun menemui Cesar dan memintanya kembali membersihkan apartemen Clara dengan alasan apartemennya masih ada kecoa. Namun sebenarnya itu hanya akal-akalan Marcos saja agar Cesar mau datang, karena saat ini Clara sedang tidak ada di rumah. Secara mengejutkan, Marcos pun mengatakan bahwa ternyata dia sudah menemukan obat bius dan barang-barang milik Cesar di bawah kasur. Meskipun rahasianya terbongkar, Cesar tetap tidak merasa bersalah. ¿Desde cuándo entras en esta casa? A Clara no me molesta. Hal itu pun membuat Marcos jadi marah, hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat baku hantam. Estar a su lado, cosa que tú no. Cesar yang berhasil menghabisi Marcos pun kemudian mengatur kejadian ini agar terlihat seperti bundir. Ia menaruh pecahan kaca di tangan Marcos supaya tampak seolah-olah Marcos mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa jam kemudian, polisi memanggil Cesar untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya Marcos. ¿Conoce a este hombre? Sí, es el novio de la señorita Blanca. Entrar a personas desconocidas en el Sí, edificio. bueno, ya le he dicho que no trabajo como... Dan dengan kepandaiannya menjawab semua pertanyaan, Cesar pun akhirnya kembali dilepaskan. Keesokan harinya saat Cesar sedang berkemas, polisi pun datang lagi. Mereka menanyakan kenapa sidik jari Cesar ditemukan di apartemen Clara. Dan dengan santai, Cesar menjelaskan bahwa itu wajar karena ia pernah membersihkan apartemen tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Clara dan Marcos sering bertengkar. Dan dengan liciknya, ia menggiring opini polisi untuk berpikir bahwa hubungan mereka yang buruk bisa menjadi alasan kenapa Marcos memilih bundir. Dan lagi-lagi Cesar berhasil lolos dari kecurigaan polisi. Saat hendak meninggalkan apartemen, Cesar melihat Clara dan ibunya yang juga hendak pergi. Ia membantu mereka membukakan pintu dan menyampaikan rasa bela sungkawa. Espero volver a verla sonreír. Singkatnya 1 tahun kemudian, terlihat kini Clara telah melahirkan seorang bayi. Suatu hari ia menerima kiriman berupa surat dan buku harian dari Cesar. Ketika membaca surat itu, Clara yang tadinya sedang bahagia mendadak hatinya jadi hancur saat membacanya. Yang mana dalam surat tersebut, Cesar menceritakan semua perbuatannya dan memberitahu bahwa anak yang Clara kandung adalah anaknya Ren. Maksudnya adalah anaknya Cesar. Cesar berharap Clara akan selalu mengingat kepala botaknya Cesar setiap kali melihat wajah bayi itu. Ia juga ingin Clara tidak melupakan apa yang terjadi di malam-malam yang pernah mereka lalui bersama. Cesar bahkan mengucapkan terima kasih karena dari semua kejadian itu ia merasa akhirnya memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Y te aseguro que voy a poner todo mi empeño. Dan film pun tamat.
Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira kalian mau nggak kalau punya suami yang mirip sama siapa namanya tadi? Caesar. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah ngasih like, sudah subscribe, dan yang sudah nyapa-nyapa gua lewat kolom komen. Terima kasih. And then, seperti biasa, masih bersama gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slow